Sekitar 3 juta tahun yang lalu, nenek moyang kita mengambil langkah pertama mereka di sini, di tanah yang ditempa oleh api dan terkoyak oleh pergerakan bumi itu sendiri. Dari kekacauan itu, lahirlah sebuah bangsa yang tidak seperti bangsa lain. Obelisk-obelisk menjulang tinggi masih menjaga jantung sebuah kekaisaran kuno. Manusia dan binatang masih berbagi ikatan yang tak terucapkan. Gereja-gereja dipahat langsung dari batu padat, sementara yang lain bertengger di tebing curam seolah mustahil dijangkau manusia. Inilah Ethiopia, tempat kelahiran umat manusia. Sebuah negeri yang terletak 125 meter di bawah permukaan laut, tempat benua Afrika perlahan-lahan sedang terkoyak. Disinilah segitiga Afar berada, titik pertemuan tiga lempeng tektonik yang terus bergerak, saling menarik ke arah yang berbeda. Tempat kerak bumi menipis, dan apa yang biasanya tersembunyi jauh di bawah permukaan muncul ke dunia. Inilah cekungan Danakil, dan di jantungnya terdapat Dalol, salah satu tempat terpanas di bumi sepanjang tahun. Suhu rata-rata tahunannya mencapai 35 derajat Celcius atau 95 derajat Fahrenheit. Hari demi hari, bulan demi bulan, panas di sini bukan sekedar puncak musim panas yang akan memudar bersama pergantian musim. Panasnya tanpa henti, tanpa ampun. Tanah di sini seakan dilukis dengan warna-warna yang terasa tidak nyata. Kuning belerang, jingga berkarat, hijau asam, serta guratan merah oksida yang merembes melalui kerak garam putih. Air panas menggelembung dari endapan kuno, melarutkan mineral, lalu mengendapkannya kembali menjadi teras-teras dan kolam yang terus berubah mengikuti musim. Airnya, jika itu masih bisa disebut air, termasuk yang paling asam di bumi, tidak ramah bagi hampir semua bentuk hidup yang kita kenal. Uap terus mengepul dari celah-celah bumi, seolah planet ini masih bernafas dari luka purbanya. Gas vulkanik menerobos lapisan garam, menciptakan ladang hidrotermal yang mendesis dan terus bergelembung. Lanskap di sini tak pernah benar-benar diam. Kolam-kolam baru lahir, sementara yang lama mengering, berubah menjadi dataran kristal yang berkilauan. Suhu secara rutin melampaui 50 derajat Celcius atau 122 derajat Fahrenheit dan kadang-kadang bahkan lebih tinggi. National Geographic pernah menyebut tempat ini sebagai salah satu tempat paling kejam di bumi. Penjelajah Wilfred Sesiger yang melintasi gurun yang bahkan sulit dibayangkan orang lain menyebutnya sebagai tanah kematian. Dan dalam banyak hal, ia memang benar. Dalol sendiri, pemukiman yang dahulu pernah berdiri di sini, kini telah menjadi kota hantu, ditinggalkan, terlalu ekstrim bahkan untuk tempat tinggal sementara. Tidak ada pohon, tidak ada naungan, tidak ada bangunan yang mampu bertahan lama. Namun tidak jauh dari sana, masyarakat Afar tetap hidup, cukup dekat untuk menambang garam dan cukup jauh untuk tetap bertahan. Jauh sebelum matahari terbit, mereka sudah bergerak. Para penambang bangun dalam kegelapan pada bagian paling sejuk dari hari itu. Perjalanan menuju dataran garam membutuhkan waktu sekitar 2 jam berjalan kaki, kadang-kadang lebih. Mereka harus tiba awal, harus bekerja secepat mungkin, karena ketika matahari mulai meninggi, panasnya berubah menjadi ancaman. Mereka bekerja hanya dengan perkakas sederhana, kapak, pahat, dan linggis, memotong bongkahan garam dari dasar laut purba yang terbubur di bawah kaki mereka. Setiap bongkahan bernilai sekitar 30 kilogram dan masing-masing hanya bernilai beberapa dolar Amerika. Pada hari yang baik, seorang penambang mungkin mampu memotong 10 bongkahan, mungkin 12, hanya beberapa dolar sehari untuk pekerjaan yang perlahan menguras seluruh tenaga tubuh. Setiap hari, sekitar 1.000 keledai dan 2.000 unta dromedari berkumpul di tepi cekungan, menunggu dengan sabar, menjadi saksi bisu dari kerja keras manusia di salah satu tempat paling keras di muka bumi. Setiap hewan membawa 4 bongkahan garam yang diikat di sisi tubuhnya, kadang-kadang 6 jika perjalanan tidak terlalu jauh. Kafilah-kafilah itu mengikuti jalur yang telah dipahat oleh ribuan tahun perjalanan. Jalan kuno yang sudah ada jauh sebelum negara lahir dan batas-batas wilayah ditarik manusia. Mereka bergerak pelan-pelan, penuh kesabaran. Satu langkah di depan langkah yang lain. Kuku-kuku menapak di atas batu purba.
ini bukan tentang kecepatan, melainkan tentang daya tahan, tentang bertahan hidup di tanah yang tidak pernah benar-benar ramah. Jauh lebih selatan dari sana, ada kawah lagi, kisah lain yang tertulis dalam lapisan garam. Tempat bumi pernah runtuh ke dalam dirinya sendiri, meninggalkan endapan garam yang begitu kaya dan begitu murni hingga telah dihargai selama berabad-abad. Garam di sini lebih gelap, lebih padat dengan mineral. Lanskapnya berbeda, tetapi perdagangan kunonya tetap sama. Di utara dataran garam, Erta Ale menjulang tinggi. Selama lebih dari 1 abad, sejak 1906, batuan cair terus bergejolak di kawahnya tanpa henti. Salah satu dari sedikit danau lava permanen di bumi. Sebuah kolam api yang tidak pernah tidur, tidak pernah mendingin, dan tidak pernah benar-benar berhenti bernafas. Kekuatan yang sama yang membelah tanah ini adalah kekuatan yang menjaga danau lava itu tetap hidup. Panas yang sama yang membuat kehidupan hampir mustahil justru menjadi panas yang membangun seluruh tempat ini. Mungkin itulah sebabnya tanah ini terasa begitu kuno. Ethiopia adalah salah satu negara tertua di dunia, tetapi bumi di bawah kakinya jauh lebih tua daripada itu. Di wilayah Afar, tidak jauh dari sana, para peneliti menemukan Lucy pada tahun 1974, fosil berusia sekitar 3,22 juta tahun yang menunjukkan jejak nenek moyang manusia yang telah berjalan tegak. Kemudian ditemukan pula Ardi, berusia sekitar 4,4 juta tahun. Keduanya ditemukan di lanskap keras yang sama ini. Keduanya mengubah bahkan menulis ulang apa yang selama ini kita kira kita pahami tentang asal-usul manusia. Namun kisahnya belum berakhir. Lebih jauh ke selatan, di Omo Valley, tempat yang segera kita akan kunjungi, ditemukan tulang-tulang manusia modern secara anatomis, spesies kita sendiri yang berusia sekitar 200.000 tahun. Bukti itu mengarah pada sesuatu yang sangat mendalam, bahwa kita, Homo sapiens, mungkin telah mengambil langkah pertama kita di lanskap kuno wilayah ini. Di tempat-tempat ekstrem di mana panas dan kekeringan terus menguji kehidupan, kelangsungan hidup menuntut adaptasi tanpa henti. Dan dari tantangan seperti itulah, manusia muncul. Namun kita bukanlah satu-satunya yang dibentuk oleh tanah ini. Di utara, ketika tanah naik menjadi dataran tinggi, spesies lain pun beradaptasi dengan kondisi ekstrim mereka sendiri. Salah satunya adalah Ethiopian wolf, serigala paling langka di dunia. Bulunya berwarna merah berkarat, dan kakinya yang panjang seolah dirancang khusus untuk padang rumput pegunungan tinggi ini. Mereka berburu sendirian, dengan sabar, diam, dan penuh perhitungan. Seekor tikus tanah bergerak samar di bawah permukaan. Serigala itu mendengarkan, menakar jarak, lalu melompat, menukik dengan kepala terlebih dahulu menembus tanah. Kadang-kadang ia gagal, dan tanah tidak memberikan apa-apa. Namun ketika berhasil, semuanya terjadi begitu cepat. Kembali ke sarang, anak-anaknya menunggu, saling berjatuhan, merebutkan sisa makanan. Satu perburuan yang berhasil berarti semua anak dapat makan hari itu. Lebih tinggi lagi, di kantong-kantong hutan yang menempel di lereng Muncung, Black and White Colobus bergerak di antara kanopi dengan anggunan yang terasa mustahil untuk ukuran tubuhnya. Mantel wet oyah putih panjang mereka berkibar saat melompat dari dahan ke dahan. Di semak-semak lebat di bawahnya, Mountain Yala bersembunyi, antelop bertanduk spiral yang sulit ditemukan di tempat lain di bumi. Namun Simien Mountains lah yang benar-benar mendefinisikan lanskap ini. Pegunungan ini terbentuk jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum Great Rift Valley ada. Letusan gunung berapi besar membangun lapis demi lapis lava basaltik, setebal hingga 3.000 meter di beberapa tempat. Sisa dari gunung berapi Shield Purba. Lalu selama jutaan tahun berikutnya, erosi mengukir sesuatu yang luar biasa. Sebuah dataran yang pecah menjadi puncak-puncak bergerigi, dembah-dembah dalam, dan tebing-tebing curam yang terasa seperti ujung dunia. Beberapa tebing di sini menjatuhkan diri bebas hingga 1.500 meter ke bawah, jurang yang terasa seolah menelan sekai. Bagian utara dinding tebing saja membentang sepanjang 32 km, menjadikannya seperti atap Afrika. Di hantungnya berdiri Ras Dashen, setinggi 4.550 meter di atas permukaan laut, puncak tertinggi di Ethiopia. Di lereng-lereng yang akan membuat sebagian besar hewan memilih berbalik, hidup Walia ibex, spesies endemik yang hanya ditemukan di pegunungan ini dan nowhere else di dunia. Perhatikan cara mereka bergerak.
Kuku-kuku mereka menemukan pijakan di batu yang tampaknya mustahil untuk dipijak. Medan yang hampir vertikal mereka lintasi seolah hanyalah tanah datar. Ringan, tenang, tanpa usaha. Saat musim kawin tiba, para jantan berdiri saling berhadapan. Tanduk mereka bertemu dengan benturan keras yang retakannya bergema di sepanjang tebing. Sebuah ujian kekuatan yang berlangsung di tepi jurang. Dan kemudian ada Gelada. Mereka bukan babun, meskipun sering disebut demikian. Mereka adalah sesuatu yang berbeda, makhluk yang hanya benar-benar dimiliki oleh dataran tinggi Ethiopia. Dada mereka langsung menunjukkan identitas itu, sepetak kulit telanjang berwarna merah, kadang merah muda, tetapi selalu mencolok. Pada jantan, warnanya berubah menjadi merah terang saat masa dominasi dan puncak kawin. Pada betina, kulit itu membengkak dan berubah selama masa reproduksi. Mereka hidup dalam kelompok yang tampak sangat besar, bergerak bersama seperti gelombang yang mengalir di padang rumput pegunungan. Terkadang satu kelompok terdiri dari 30 individu, terkadang mencapai 600, sekumpulan tubuh yang tersebar luas di dataran tinggi, seperti gelombang kehidupan yang bergerak perlahan di antara rumput pegunungan. Setiap kelompok memiliki strukturnya sendiri. Satu jantan dominan, beberapa betina yang masih memiliki hubungan kekerabatan, dan anak-anaknya. Namun, justru para betinalah yang memegang kendali. Jika sang jantan tidak lagi dianggap layak, mereka akan menggantikannya. Mereka hampir selalu memakan rumput, menghabiskan hari-hari mereka di tanah, memetik helai demi helai dengan jari-jari yang cekatan. Mereka bergerak perlahan di lereng gunung, seperti karpet hidup yang terus mengalir. Gelada adalah primata paling terestrial di dunia, selain kita. Mereka tidak memanjat pohon, bahkan nyaris tidak bisa. 99% hidup mereka dihabiskan di atas tanah. Namun, perhatikan apa yang terjadi ketika ketegangan mulai meningkat. Seekor jantan alfa memamerkan dirinya, berdiri tegak, membuka mulut, memperlihatkan gigi-giginya. Ketika hierarki bergeser, ketika wilayah saling tumpang tindih, ketika jantan muda mulai menantang kekuasaan, seluruh kelompok meledak dalam kekacauan. Ratusan gelada berlarian, kabut bulu, debu dan suara memenuhi udara. Dari kejauhan, itu tampak seperti perang, dan mungkin memang begitulah adanya. Lalu, secepat itu pula, semuanya kembali tenang, kembali merumput, kembali saling merawat bulu, kembali pada ritme pegunungan yang damai dan abadi. Anak-anak mereka saling bertumpuk, bermain, menguji keberanian, bahkan bertengger di tepi jurang yang bisa membuat perut manusia mual hanya dengan melihatnya. Mereka hidup di sini dengan cara yang jarang dimiliki makhluk lain, seolah pegunungan ini adalah bagian dari tubuh mereka sendiri. Selama jutaan tahun, dataran tinggi ini membentuk kehidupan. Lalu dalam sekejap mata jika dibandingkan dengan waktu geologis, manusia pun tiba. Inilah jantung kuno Ethiopia. Tempat kepercayaan berubah menjadi arsitektur, tempat pengabdian berarti memahat seluruh gereja langsung dari batu padat. Dan disinilah berdiri Aksum, salah satu kekuatan besar dunia kuno, sejajar dengan Ancient Rome, Persia dan Cina. Salah satu kerajaan tertua di Afrika, sebuah peradaban besar yang pernah menguasai jalur perdagangan luas, menghubungkan Kekaisaran Romawi dengan Timur Tengah hingga India. Kingdom of Aksum menjadi peradaban Afrika pertama yang mencetak koinnya sendiri, sebuah tanda kekuasaan dan kemandirian yang luar biasa pada masanya. Hubungannya dengan Yunani dan Roma begitu dalam, bahkan nama Ethiopia sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno. Obelis-obelis raksasa itu masih berdiri tegak hingga hari ini, menjulang ke langit, berusia sekitar 1.700 tahun, menandai ruang pemakaman para raja. Salah satunya memiliki berat sekitar 160 ton, dipahat dari satu bongkahan granit utuh. Bayangkan itu, satu batu tunggal, dipotong, diangkut, lalu ditegakkan. Sebuah pernyataan dalam batu tentang kekuasaan yang seolah tidak mau dilupakan. Di antara reruntuhan itu, masih tersisa jejak istana, fondasi batu tempat para ratu dan raja pernah melangkah. Arsitekturnya berbicara tentang kekayaan, tentang hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang jauh, dan tentang sebuah bangsa yang tahu bahwa mereka setara dengan kekuatan manapun. Lalu ada satu klaim yang hingga kini masih menggema. Banyak orang Ethiopia berpercaya bahwa mereka menyimpan Ark of the Covenant, tabut perjanjian, peti suci berlapis emas yang diyakini berisi loh batu 10 perintah. Konon benda itu dibawa ke Ethiopia oleh keluarga rajanya, dicuri dari Yerusalem, lalu disembunyikan dan dijaga sejak saat itu di Church of Our Lady Mary of Zion. Tidak ada yang bisa melihatnya,
Tidak ada yang dapat memverifikasinya, hanya satu biksu penjaga yang diizinkan masuk untuk menjaganya seumur hidup. Benar atau tidak, keyakinan itu telah membentuk tempat ini selama beribu-ribu tahun. Ikon-ikon suci, lukisan dinding dan kisah-kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi terus menjaga legenda itu hidup. Pada abad keempat, Ethiopia memeluk agama Kristen, menjadi salah satu kerajaan pertama di dunia yang melakukannya. Bersama Armenia, Ethiopia dikenal sebagai salah satu negara Kristen tertua di dunia. Tempat iman tumbuh seadau batu yang menopangnya. Namun ketika para pengikut pertama Nabi Muhammad menghadapi pengindiaraan di tanah asal mereka melarikan diri ke Aksum, Ethiopia, dan di sana mereka menemukan perlindungan. Sebuah kerajaan Kristen membuka pintunya bagi para pengungsi Muslim, bukan sebagai garis pemisah iman, melainkan sebagai jembatan iman. Di sini, kekristenan dan Islam tidak hanya hidup berdampingan, melainkan saling menguatkan dalam sejarah yang panjang. Dan iman itu tidak hanya berakar di hati manusia, ia menjelma menjadi arsitektur, menjadi obsesi, menjadi warisan yang melahirkan beberapa tempat suci paling luar biasa di bumi. Jejaknya terlihat jelas di selatan, di Lalibela, tempat seorang raja pernah memiliki sebuah visi besar. Namanya Gebre Meskel Lalibela, penguasa abad ke-12. Tujuannya sederhana namun mustahil, menciptakan Yerusalem baru, sebuah tempat ziarah bagi mereka yang tidak mampu melakukan perjalanan ke tanah suci. Maka ia mulai membangun, tetapi bukan ke atas seperti kota-kota lain. Ia membangun ke bawah, mengukir bumi itu sendiri. 11 gereja lahir dari satu gagasan yang luar biasa. Masing-masing dipahat langsung dari satu bongkahan batu utuh. Tidak ada balok, tidak ada mortar, tidak ada sambungan, hanya batu yang dihilangkan hingga tersisa bentuk suci di dalamnya. Yang paling terkenal adalah Bete Georgis, Gereja Santo Georgis. Bentuknya seperti salib perfiks, dipahat hingga 15 meter ke dalam tanah. Dari atas, bangunan itu tampak seperti sebuah penglihatan, sebuah monumen yang terasa mustahil untuk ada. Terowongan bawah tanah menghubungkan gereja-gereja itu, lorong-lorong menyempit dipahat menembus batu padat, gelap, sejuk, dan sakral. Para peziarah berjalan melaluinya dalam keheningan, seolah setiap langkah adalah doa. 800 tahun kemudian, mereka masih datang. Lalu kita bergerak lebih jauh ke utara, menuju dataran tinggi Tigray, sebuah lanskap batu dan langit, di mana bumi sendiri terasa seperti telah diukir oleh tangan dewa. Di sini biara-biara menempel di sisi kebing, bukan dibangun di atas batu, tetapi ditanam ke dalam batu itu sendiri. Dipahat langsung dari tubuh gunung itu sendiri, gereja-gereja ini dilubangi, disucikan, dan hanya dapat dicapai oleh mereka yang benar-benar bersedia mendaki. Yang paling ekstrim adalah Abuna Yemataguh, sebuah gereja yang berdiri pada ketinggian sekitar 2.580 meter di atas permukaan laut, terukir di dinding kebing yang curam. Untuk mencapainya, seseorang tidak hanya berjalan, tetapi harus memanjat, merangkak, dan mempercayakan hidupnya pada batu. Pegangan tangan dan pijakan kaki dipahat langsung di kebing berabad-abad yang lalu. Di beberapa titik jalurnya menyempit menjadi tepian sempit yang nyaris tidak cukup untuk satu telapak kaki. Jatuh berarti kematian yang pasti. Pendakian itu bahkan melewati makam-makam open, sisa-sisa kerangka para imam yang pernah melayani di sana dan mengakhiri hidup mereka di tempat yang sama. Namun, menurut Pastor Abba yang mendaki jalur ini setiap hari, tidak ada seorang pun yang pernah jatuh. Mereka percaya tempat itu dilindungi oleh santo pelindungnya. Di dalamnya, dinding-dinding batu dihiasi lukisan tokoh-tokoh Alkitab, para santo, dan para malaikat. Lukisan dinding asli yang tetap hidup karena ketinggian dan keterasingan telah menjaganya dari waktu. Warna-warna itu bertahan selama berabad-abad karena hampir tidak ada yang mampu mencapainya. Mengapa membangun gereja di tempat seperti ini? Mengapa menjadikan ibadah begitu sulit? Mungkin saja justru disitulah maknanya. Iman yang tidak menuntut pengorbanan mungkin terasa terlalu ringan untuk disebut iman. Lebih jauh dari selatan Aksum, ibu kota lain pun bangkit, Gondar, kota kekaisaran, yang didirikan pada abad ke-17. Selama 200 tahun, kota ini menjadi pusat para kaisar Ethiopia, sebuah kota kastil, gereja, dan kekuasaan yang terkonsolidasi di balik tembok-tembok batu. Di hanti kota Gondar, berdiri Fazil Gebi, kompleks kerajaan megah. Tembok batu, menara, dan kastil-kastilnya memadukan gaya Afrika, Arab, dan Eropa menjadi sesuatu yang sepenuhnya Ethiopia. Sebuah identitas yang tidak meniru siapapun, hanya menjadi dirinya sendiri. Dinding-dinding ini telah menyaksikan berabad-abad sejarah, penobatan para raja, perang saudara yang brutal, pendudukan asing, hingga akhirnya pembebasan. Dan hingga tahun ini, tembok-tembok kastil itu masih berdiri, seolah tidak mau melupakan. Setiap bulan Januari, Gondar berubah wajah melalui perayaan Timkat, festival suci yang memperingati pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Ribuan orang berkumpul, para imam mengenakan rubah berhias indah.
Sementara umat beriman datang dengan kain putih yang sederhana namun penuh makna. Mereka membawa tabot, replika Ark of the Covenant, yang dibalut kain-kain mewah dan dijaga dengan penuh penghormatan. Prosesi menorah perlahan melewati jalan-jalan kota, diiringi nyanyian suci, lantunan doa, tabuhan genderang, dan denting lonceng. Umat mengikuti di belakangnya, sebagian menari, sebagian berdoa, sebagian hanya berjalan dalam keheningan, tenggelam dalam keyakinan mereka sendiri. Di tepi air, mereka berkumpul. Pembaptisan diperagakan kembali, sebuah simbol pembaharuan iman, penyucian suluh, dan hubungan yang terus hidup antara manusia dengan yang dilahi. Warnanya begitu memukau, jubah-jubah putih berpadu dengan payung-payung cerah yang menaungi para imam. Salib goldan menangkap cahaya matahari, tradisi yang telah hidup selama berabad-abad tetap berdenyut, tetap penting, tetap menjadi bagian dari nafas Ethiopia. Ethiopia memiliki sesuatu yang hampir tidak dapat diklaim oleh negara Afrika lain. Ethiopia tidak pernah benar-benar dijajah. Ketika Italia menyerbu pada tahun 1896, tentara Ethiopia menghadapi mereka di Battle of Adwa. 100.000 pasukan Ethiopia melawan sekitar 17.000 tentara Italia. Hasilnya adalah kemenangan besar Ethiopia, sebuah kejutan yang mengguncang Eropa. Untuk pertama kalinya, sebuah negara Afrika berhasil mengalahkan kekuatan Eropa dalam perang modern. Italia kembali lagi pada tahun 1935, kali ini di bawah Benito Mussolini. Senjata kimia digunakan. Pendudukan berlangsung selama 5 tahun, brutal dan penuh penderitaan. Namun, pendudukan tidak pernah berarti penyerahan total. Ethiopia tidak pernah benar-benar tunduk. Dan ketika World War II melemahkan Italia di berbagai front, Ethiopia akhirnya membebaskan dirinya sendiri. Bukan sebagai bangsa yang menunggu diselamatkan, namun sebagai bangsa yang menolak untuk dipatahkan. Haile Selassie memimpin Ethiopia dari tahun 1930 hingga 1974. Di bawah pemerintahannya, perbudakan dihapuskan, dan negara mulai bergerak menuju modernisasi. Namun, pengaruhnya melampaui batas Ethiopia. Bagi gerakan Rastafari Movement, ia dipandang sebagai sosok Mesias, simbol harapan dan pembebasan bagi banyak orang kulit hitam di seluruh dunia. Ethiopia, negeri yang tidak dijajah dan tidak ditaklukkan, menjadi tanah suci bagi keyakinan Rastafari, lambang kebebasan yang nyata. Tidak jauh dari Gondar, Blue Nile mengalir deras. Di sana terdapat Blue Nile Falls, yang oleh penduduk setempat disebut Tis Isat, atau air yang berasap. Selama musim hujan, air terjun ini membentang hingga sekitar 400 meter. Airnya jatuh bergemuruh ke tepi jurang, sementara kabut tebal naik ke udara seperti asap yang tak pernah padam. Suaranya konstan, keras, dan memekakkan telinga, seolah bumi sendiri sedang berbicara. Inilah Sungai Nil Biru, salah satu sungai terbesar di dunia. Sungai ini mengalir dari Lake Tana ke utara melalui Sudan, lalu bertemu dengan Sungai Nil Putih di Khartoum, sebelum akhirnya mengairi Mesir dan menopang jutaan kehidupan. Dan semua itu bermula di dataran tinggi Ethiopia. Tanah ini bukan hanya menyimpan sejarah, ia turut membentuk dunia.